Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya nikmat terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk mendalami ilmu syar'i ini demi bisa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah jalan menuju surga. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang padanya dia menuntut ilmu syar'i, mendalami ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jemaah sekalian, marilah kita kembali memperbaiki niat-niat kita dalam mempelajari ilmu syar'i, bukan supaya menjadi orang pintar, bukan supaya dikagumi, bukan supaya dikenal, dipuji dan sebagainya, namun adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk darinya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sekaligus perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah apa? Bulan Muharram antara keramat dan syariat. Kita sekarang tanggal berapa? Hijriah. Kalau Masehi kan tanggal 26 Juni 2025. Hijriahnya? 1 Muharram. Masuk 1 apa masuk 2? Masuk 1. Berarti malam ini malam 1 Suro. Sehingga alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tema kajian ini sangat pas sekali dengan momentum pada malam hari ini. Karena mulai sore hari ini terhitung tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Akan kita bagi tema kajian ini ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah Muharram dalam tradisi Jawa. Ini bagian pertama, akan kita bahas bulan Muharram dari sudut pandang tradisi Jawa. Jawa yang mana terserah. Ya. Kalau disebut Jawa biasanya maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, iya ya. Jawa Barat tidak masuk biasanya, seperti itu. Karena mereka punya sebutan sendiri, Jabodetabek lah istilahnya. Kalau disebut Jawa biasanya dimaksud Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagian pertama ini akan kita bahas beberapa poin. Yang pertama, Muharram dalam kalender Jawa.
Jemaah sekalian, kalender Jawa itu juga terdiri dari 12 bulan. Yang mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh insya Allah hafal ya. Nama-nama bulan dalam kalender Jawa. Diawali dengan bulan Suro, lalu kemudian Sapar, Mulut, Ba'to Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Poso, Sawal, Apit, Besar ya. Itu nama-nama bulan dalam kalender Jawa. Kalender Jawa ini menurut sejarah itu adalah penggabungan antara kalender Hijriah Islam dan kalender Saka Hindu. Penggabungan antara dua kalender, Hijriah Islam dan kalender Saka Hindu, yang diterbitkan oleh Raja Mataram bernama Sultan Agung Hanyokro Kusumo, yang dimulai pada 1 Suro tahun 1555 Alif, yang bertepatan pada 1 Muharram 1043 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? Sekarang 47, berarti sekitar 400 tahun yang lalu. Dimulai penanggalan dengan kalender Jawa yang dilakukan oleh Raja Mataram yang bernama Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai upaya agar rakyat tidak terpecah karena perbedaan agama. Karena sejak dulu memang Indonesia ini memiliki berbagai macam agama. Di antara yang terbesar sejak dulu adalah Islam, Hindu, dan Buddha. Ya, sejak dulu. Kemudian seiring perkembangan zaman kemudian masuk agama-agama yang lain. Nah, saat itu Sultan Agung ini ingin menyatukan dua umat beragama yang besar yang di bawah kepemimpinannya, yang satu Islam, yang satu Hindu, lalu disatukan menjadi kalender Jawa. Adapun nama Suro ini diambil dari tanggal 10 dari bulan Muharram, dalam bahasa Arab disebut Asyura. Tapi nama ini sangat sulit diucapkan oleh orang Jawa, karena orang Jawa tidak bisa mengucapkan tidak juga harus enggak. Orang Arab saja biasa, kitanya saja yang seringkali gulu, enggak. Biasa saja, Asyura gitu. Asyura, apalagi shin juga susah. Ya. Lalu kemudian disebut dengan Suro. Karena bulan ini identik dengan tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura, maka bulannya pun kemudian disebut Suro. Namun seiring perkembangan zaman, Suro ini menurut orang Jawa adalah sebuah nama yang angker. Gimana membuatan? Ya atau tidak? Suro ya. Orang Jawa itu kalau dengar Suro atau diucapkan Suro itu ngeri. Ya. Maka ini akan kita bahas di poin kedua. Muharram dalam mitos Jawa. Muharram dalam mitos Jawa. Menurut masyarakat Jawa, makna keramat bulan Suro berasal dari kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Pulau Jawa, bahwa jagat makhluk halus juga mengikuti kalender Jawa. Ya, mereka menganggap bahwa jagat makhluk halus itu juga mengikuti kalender Jawa, sehingga 1 Suro dimulainya penanggalan kalender Jawa itu diyakini memiliki citra yang keramat dan horor serta makna spiritual dan mistis. Apalagi kemudian didukung oleh praktik-praktik ritual klinik kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian besar raja-raja Jawa pada saat itu, sehingga kemudian identik, namanya keraton itu identik dengan kesyirikan, namanya keraton itu identik dengan kesyirikan, raja yang berkuasa identik dengan hubungan erat saling bantu membantu antara dia dengan jin, sehingga kemudian malam 1 Suro atau bulan Suro itu diyakini sebagai bulan yang keramat.
Lalu kemudian muncullah ritual-ritual yang dilakukan, pantangan-pantangan yang ditinggalkan dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan dan tolak bala. Ya. Malam ini akan banyak orang tidak tidur, ya. yang tinggal di kampung insya Allah tahu ya. Tapi kalau yang tinggal di perumahan perkotaan yang sudah tidak lagi menganggap tradisi itu sebuah hal yang penting, ya tidur seperti biasa. Tapi saat ini saya tinggal di kampung dan tadi di grup WA disampaikan bahwa malam ini akan diadakan acara ya, untuk memperingati malam satu suro. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus hadir. Gara-gara itu saya baru ngeh, oh iya apa satu suro? Saya cek ternyata oh iya, 1 Muharram. Allah musta'an. Yang tujuannya sebenarnya baik, untuk memperoleh keselamatan dan tolak bala. Tapi ingat jemaah sekalian, tujuan yang baik itu tidak membenarkan segala cara. Tujuan yang baik itu tidak otomatis membuat cara yang salah menjadi benar, tidak. Ini dalam segala hal seperti itu. Dalam segala hal seperti itu. Dalam mencari nafkah. Setiap orang yang melakukan pelanggaran syariat dalam upaya mencari nafkah, ketika ditanya tujuannya apa Pak? Tujuannya apa Bu? Mencari nafkah. Untuk menghidupi keluarga. Untuk mendapatkan sesuap nasi. Tapi kemudian dia menganggap cara-cara yang salah itu menjadi benar, maka ini keliru. Ada yang korupsi, ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang melakukan pembegalan. Barusan hari ini saya dapat chat dari nomor penipu yang mengaku sebagai operator salah satu bank yang menjadi langganan kita. Lalu kemudian saya sampaikan, saya balas chatnya dengan bertobatlah sebelum terlambat. Intinya seperti itu. Tobatlah. Ya. Setiap 1 rupiah yang Anda dapatkan dengan cara menipu orang, maka itu adalah bara api neraka yang Anda masukkan ke dalam perut Anda dan keluarga Anda. Tidak tahu diterima apa enggak. Allah musta'an. Ya begitulah manusia. Begitulah manusia. Sama seperti orang-orang yang melakukan bid'ah, kan begitu. Tujuannya baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kan tidak kemudian membenarkan segala cara. Harus mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya penting kita mengetahui syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Dan kita tahu bahwa amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas. Lah orang-orang pelaku bid'ah itu banyak yang ikhlas, insya Allah. Tapi mereka salah dalam syarat yang kedua, yaitu ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak karena ingin memperbanyak pahala lalu semua hal dilakukan. Semua amalan dilakukan padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau setiap orang boleh melakukan ibadah seenak hatinya, lalu apa fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW? Lalu apa faedahnya diturunkan Al-Quran? Tidak ada faedahnya. Tidak ada. Cukup bagi Allah titip pesan. Silahkan beribadah kepadaku saja. Jangan berbuat syirik. Lost doll. Kan begitu. Lah untuk apa diutus Nabi, Rasul, diturunkan banyak kitab sebagai pedoman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah prinsip yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga adalah akan kita bahas berbagai ritual Jawa terkait Muharram. Berbagai ritual Jawa terkait Muharram. Yang bukan Jawa biar tahu ya. Kayaknya banyak yang wajah-wajahnya bukan Jawa. Yang pertama, jamasan dan kirab pusaka. Ya, jadi ada pusaka-pusaka baik yang disimpan di keraton atau yang dimiliki orang per orang, di malam ini akan dimandikan
dengan air tertentu, dicampur bunga tertentu, disertai bacaan mantra tertentu. Kemudian akan dilakukan ritual-ritual yang biasanya diarak ya. Bukan dituang arak, bukan. Tapi dibawa keliling. Kalau yang di keraton ya dibawa keliling keraton. Kalau yang di rumah ya dibawa keliling rumah. Tujuannya apa? Supaya penghuni pusaka itu tidak murka. Syirik bukan? Syirik. Syirik. Kita manusia kenapa harus menghambakan diri kepada selain Allah? Tidak boleh. Kemudian hal kedua, ritual kedua puasa tradisi. Ada banyak puasa tradisi yang dilakukan dengan tujuan untuk melatih kejiwaan dan kekuatan batin. Ya, kalau kata orang biasanya untuk membuka mata batin, artinya untuk mendapatkan kesaktian atau tenaga dalam supaya bisa lihat jin, supaya bisa ta'awun atau mendapatkan bantuan dari jin. Ada puasa pati geni yang artinya tidak memakan makanan atau minuman yang dimasak dengan api. Ada puasa mutih, buka dan sahurnya hanya dengan nasi putih atau minum air putih. Ada puasa ngerowot, hanya makan buah. Ada puasa ngebleng dengan menanam diri di tanah. Macam-macam. Kira-kira pernah nggak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah tidak? Enggak. Lalu itu ibadah dari mana? Ya. Dari tujuannya saja salah. Tapi biasanya tujuan itu akan dibungkus dengan apa? Istilah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tujuannya mendekatkan diri kepada jin, setan. Untuk mendapatkan kesaktian. Waliyadzubillah. Ya. Padahal kita harus membentengi diri kita dari setan, dari jin. Lalu kemudian ritual-ritual ini adalah upaya untuk membuka diri supaya jin bisa masuk. Sehingga kemudian orang yang melakukan ini, jika berhasil, dia akan bisa dikuasai oleh setan. Tapi menurut dia yang menguasai jin dan setan. Sehingga dia bisa minta bantuan ini, minta bantuan itu. Padahal sebenarnya kebalikannya. Dia yang dikuasai oleh jin dan setan. Waliyadzubillah. Kemudian hal ketiga, tirakatan. Ini diambil dari istilah kaum sufi, yaitu tarekat. Tarekat. Ya. Yang nanti isinya adalah puasa khusus, zikir khusus, lalu kemudian merenung, dan macam-macam. Yang tujuannya kalau ditanya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka caranya keliru. Caranya keliru. Lagi-lagi harus kembali kepada dua syarat ibadah. Harus ittiba. Pernah tidak Nabi SAW mengajarkan demikian di malam satu surah? Mengajak para sahabat, jangan ada yang pulang. Semua stay di masjid sampai besok subuh. Untuk apa wahai Nabi? Kita akan zikir bareng-bareng. Kita akan merenung bareng-bareng, nangis bareng-bareng. Ya, semua lampu harus dimatikan. Lalu kemudian mulai berzikir, mulai merenung, mulai kemudian nangis, macam-macam. Allah musta'an. Ini adalah sesuatu yang termasuk bid'ah dalam agama. Kemudian keempat adalah ziarah kubur. Wah, ini orang-orang salafi anti ziarah kubur. Tidak, kita tidak anti ziarah kubur. Kita juga melakukan ziarah kubur, tapi dengan cara dan tujuan yang berbeda. Caranya harus syar'i, tujuannya pun harus syar'i. Tujuan dari ziarah kubur itu apa? Apa, Pak? Mengingat kematian. Mengingat kematian. Bukan supaya kaya. Bukan supaya lancar rezeki. Bukan supaya segera dapat jodoh. Bukan segera dapat kesembuhan. Bukan. Bukan itu semua. Tapi untuk mengingat kematian. Karena kita juga akan seperti itu nasibnya. Sama. Lalu caranya? Harus ke kuburan tertentu atau sembarang kubur? Sembarang kuburan mana saja. Tidak boleh mengkhususkan harus kuburan A, kuburan B, kuburan C. Mengkhususkan waktunya, harus malam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini. Harus
dipimpin oleh seorang juru kunci, seorang ustadz, kiai, dukun putih, macam-macam. Enggak, harus bawa ini, bawa itu, harus mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Itu ajaran siapa? Lah itu kan yang kita ingkari kan itu gitu. Kalau ziarah kubur, iya kita ziarah kubur. Kita percaya ziarah kubur itu disyariatkan dengan catatan. Caranya harus syar'i, tujuannya pun harus syar'i. Nah, di bulan Suro biasanya akan diadakan ziarah kubur secara berjamaah, sewa bus atau minibus dengan judul wisata religi. Harusnya kan wisata religi itu umroh, haji ya. Ya, minimal kalau belum mampu umroh atau haji, datang ke majelis ilmu, ikut sholat jamaahnya, duduk nyimak kajian, dicatat, dipahami, ikut jamaah lagi, lalu pulang, diamalkan. Itu wisata religi yang benar, bukan ke kuburan. Ngapain di kuburan? Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena banyak yang tidak paham. Lalu hal kelima adalah sedekah laut. Sedekah laut ini banyak dilakukan oleh warga di sekitar pesisir, ya. Baik di Jawa maupun di sekitarnya. Yang biasanya akan dimulai dengan kenduri, kemudian juga ada gunungan makanan yang dikumpulkan, lalu kemudian akan dibawa ke pantai dan dilarungkan sebagai persembahan kepada yang menunggu laut. Siapa yang menunggu laut? Ya, kalau di Jawa sini yang diyakini Nyi Roro Kidul, ya, Allah musta'an. Itu semua kesyirikan. Itu semua kesyirikan. Apalagi kemudian ditambah dengan penyembelihan kepada selain Allah. Ada penyembelihannya biasanya. Entah kambing, sapi, kerbau atau yang lainnya. Kemudian hal keenam adalah topo bisu, ya. Topo itu apa? Bertapa. Bisu itu, ya bisu. Artinya pada perayaan satu suro, orang-orang yang mengikuti acara kirap pusaka, mereka akan menahan diri untuk tidak bicara. Ya. Yang disebut dengan topo bisu. Kemudian mereka akan bersama-sama mengikuti ritual, kemudian berjalan kaki mengelilingi keraton. Boleh tidak topo bisu? Boleh tidak? Boleh tidak? Kita sehat ditanya orang, boleh tidak? Boleh tidak? Enggak ada, mana syariatnya. Puasa itu ya menahan makan dan minum, serta semua hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kan puasa secara syar'i. Tidak ada menahan lisan untuk berbicara, enggak. Justru kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Itu berarti bertentangan. Makanya ini bukan dari syariat Islam. Lalu yang ketujuh, pawai obor. Pawai obor. Ya, manusia, masyarakat akan berkumpul membawa obor kemudian keliling setelah sholat Isya sampai waktu yang ditentukan. Bisa keliling lapangan, bisa keliling kampung, keliling macam-macam. Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus, menarik wisatawan. Allah musta'an. Ya, wisatawan yang kafir yang ditarik, bukan wisatawan muslim yang paham agama. Lalu yang kedelapan, kirap suro. Ya, ini di keraton, di kota kita. Ya, akan digelar acara ini yang kemudian puncaknya adalah manusia akan berebut kotoran hewan. Yang diyakini kotoran hewan itu memiliki berkah. Ya, paham ya? Ada yang pernah ikut jamaah? Ya, ada yang pernah ikut? Belum? Ya, alhamdulillah kalau belum pernah ikut. Malam ini jangan ikut. Jangan ikut ya. Allah musta'an. Ya, ini lagi-lagi ini ritual kesyirikan. Padahal masyarakat Jawa itu meyakini kerbau itu sebagai hewan bodoh. Bahkan orang bodoh itu diperibahasakan ela elo koyo kebo. Pelongo-pelongo seperti kerbau. Ini kan peribahasanya orang Jawa. Lalu kemudian mereka berebut, mending kalau berebut apanya begitu. Ini berebut kotorannya. Ya, yang kotoran kerbau itu diyakini memiliki berkah, memiliki manfaat ini dan itu. Allah musta'an. Makanya orang
yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu akan membuang akal sehatnya. Dibuang sudah. Dibuang. Sama seperti orang-orang yang di negeri India, orang-orang Hindu di negeri India, yang mereka menganggap sapi itu sebagai hewan suci, sebagai dewa, sebagai Tuhan, mereka akan rela melakukan segala hal terhadap sapi itu. Saya pernah melihat video orang India yang minum air kencing sapi langsung dari sumbernya ketika keluar. Mohon jangan dibayangkan, muntah nanti. Langsung ketika keluar dari sumbernya. Ya, jadi dia membuka mulutnya, masuklah itu air kencing. Ya, langsung ya, berkahnya masih murni. Allah musta'an. Inilah kesyirikan. Ya. Makanya ini yang diperangi oleh para nabi dan rasul. Mereka, para nabi dan rasul, Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan semacam ini. Supaya manusia itu kembali ke derajat awalnya. Sebagai makhluk yang Allah muliakan. Menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Hina. Hina. Orang yang menghambakan diri kepada selain Allah itu hina. Benar-benar hina. Hina di dunia, hina juga di akhirat. Di dunia jadi bahan tertawaan orang-orang yang beriman. Iya. Iya. Bodoh. Kan gitu. Meskipun tidak secara langsung ya. Tapi kita menertawakan mereka, bodoh sekali. Kasihan. Iya, kasihan. Kemudian yang ke-9, mubeng beteng atau mengelilingi benteng keraton. Ini juga ritual yang biasa dilakukan di malam satu suro. Lalu yang ke-10 yang terakhir adalah laku prihatin atau tidak tidur semalaman. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya apa? Tukuran ya. Tukuran, lek-lekan ya. Macam-macam. Intinya adalah tidak tidur di malam satu suro karena malam itu malam yang horor, yang tidur bisa sial. Demikianlah hal-hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita di Jawa. Kemudian poin yang keempat yang akan kita pelajari adalah berbagai pantangan Jawa terkait Muharram. Yang pertama apa? Menggelar hajatan. Ya mulai besok orang Jawa pada umumnya takut menggelar hajatan. Hajatan apapun. Sehingga sebagian masyarakat akan merasa bersyukur. Alhamdulillah. Libur tidak nyumbang, kan begitu. Karena di masyarakat kita, di masyarakat umum, ketika mendapatkan undangan nikahan atau lain-lain, itu bukan senang, tapi sedih. Karena apa? Harus nyumbang dan harus diberi nama. Dan harus nominalnya nominal yang dianggap lumrah ya, oleh masyarakat setempat. Beda-beda. Kalau enggak, nanti akan jadi bahan pembicaraan di belakang. Ya. Minimal akan dibalas. Minimal akan dibalas ya. Wah, dulu 10.000, gantian 10.000 gitu. Allah Ustaz. Nah, di bulan Muharram atau Suro ini, masyarakat Jawa akan sedikit banyak bersyukur ya, libur tidak nyumbang. Kemudian yang kedua, pindah rumah. Orang Jawa juga menganggap pindah rumah di bulan Muharram adalah pamali. Ya. Pamali bisa menimbulkan kesialan. Yang ketiga, keluar rumah, sering-sering keluar rumah. Dan ini diyakini bagi orang-orang yang memiliki weton tertentu. Memiliki weton tertentu, jadi lahirnya hari apa, dengan pasaran Jawa apa, tanggal berapa, bulan apa, nanti akan dihitung dengan primbon Jawa. Allahu a'lam. Kemudian yang keempat, menyisir rambut di depan cermin pada malam hari. Karena ada apa? Ada anggapan bahwa cermin itu portal keluar masuknya makhluk halus. Ini jangan malah nanti sepulang dari sini takut ya. Cerminnya dibalik. Punya lemari ada cerminnya terus ditutup. Kenapa Pak? Wah, jadi takut saya. Gara-gara kajian tadi disinggung. Enggak. Justru kita harus melawan ini gitu loh. Kan ini keliru gitu loh. Ini keliru. Mana ada dalilnya cermin menjadi portal. Banyak di film Zat, makanya jangan nonton film horor. Film horor itu mengurangi keimanan. Bahkan memupus habis keimanan. Ya. Sering ngaji, hafal Quran tapi nonton film horor akan jadi penakut. Akan jadi penakut. Ya. Kemudian yang kelima, membahas atau mendengarkan cerita seram. Ini juga akan memancing makhluk halus katanya.
Ya, ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Yang keenam, membakar terasi, ikan asin atau ketela di tengah lahan kosong. Ini juga akan menarik makhluk halus datang. Karena bau terasi, ikan asin, ketela yang dibakar itu menarik mereka. Ini ada keyakinan seperti ini. Ini bukan buatan saya. Saya kumpulkan dari banyak sumber. Ya. Agak menggelikan ya. Harusnya kan tetangga yang datang. Bukan malah jin yang datang. Yang ketujuh, berperilaku tidak sopan di tempat keramat. Ya. Meskipun memang kita diperintahkan untuk berlaku sopan dimanapun. Makanya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk buang air sembarangan. Ya, untuk buang air di lubang di tanah, buang air di pohon, di batu, enggak boleh. Enggak boleh sembarangan. Buang air itu jangan sembarangan. Di tempat-tempat yang memang biasa untuk buang air. Karena ada kemungkinan itu menjadi sarang hewan sehingga kita mendolimi hewan. Bisa jadi itu menjadi tempat tinggal jin sehingga kita mendolimi jin. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka ini ada sedikit kecocokan dengan syariat. Tapi tentu berbeda penyikapannya. Kalau orang Jawa yang meyakini mistis ini, percayanya akan begini begitu. Tapi kalau kita tidak, lebih kepada kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada makhluk lain. Dan kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Ada hewan, ada tumbuhan, bahkan ada jin yang semuanya juga tidak boleh kita zalimi. Kemudian yang kedelapan, bepergian saat menstruasi. Ini ada keyakinan di masyarakat Jawa bahwa wanita yang sedang haid dianggap lebih mudah diganggu jin. Maka tidak boleh bepergian saat haid. Allahu a'lam. Ini keyakinan-keyakinan yang keliru. Yang kesembilan, membiarkan kamar mandi kotor dan gelap. Itu juga katanya kalau dibiarkan di bulan Muharram akan menjadi sarang jin. Yang ke-10, membiarkan rumah kosong terlalu lama. Apalagi kemudian melewati bulan Suro juga akan menjadikan rumah itu sebagai tempat jin. Tapi secara sudut pandang syariat ini ada benarnya. Ya, rumah yang tidak dihuni itu bisa jadi akan dihuni oleh jin. Yang dihuni manusia saja, tapi tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan zikir, penghuninya juga tidak sholat, itu akan dihuni jin. Makanya beda rasanya. Kita bertamu ke rumah orang yang taat beragama dengan orang yang tidak taat beragama sama sekali. Jauh. Ya, jauh. Pernah merasakan? Pernah enggak? Ini bukan ngajarin jadi dukun. Terus kemudian cerita sama yang punya rumah, saya melihat, enggak. Ini rasanya memang beda. Kita akan merasakan itu. Ini pembahasan dari bagian pertama Muharram dalam tradisi Jawa. Akan kita lanjutkan ke bagian kedua, Muharram dalam syariat Islam. Kita juga bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, Muharram dalam kalender Hijriah Islam. Muharram dalam kalender Hijriah Islam juga menempati urutan pertama, sama. Ya, karena yang kalender Jawa itu kan adaptasi dari kalender Hijriah dan kalender Saka Hindu, kemudian digabung, kemudian diubah beberapa nama untuk beberapa bulan yang sama-sama dimulai dengan bulan Muharram. Kalau di Jawa disebut Suro. Perbedaannya adalah kalender Hijriah ini mengacu pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang menurut sejarah itu terjadi pada hari Jumat 27 Safar sampai dengan 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Yang kalau Masehi itu bertepatan dengan 13 sampai 27 September tahun 622 Masehi. Berapa hari kira-kira? 14 sampai 16 hari. Ya, 2 pekan Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa kilometer jaraknya? Berapa? Mekah Madinah berapa kilometer? 500? Hah? 700 kilometer.
Dan dulu hanya mengandalkan hewan tunggangan, bahkan sebagian jalan kaki. Kalau sekarang sudah ada kereta cepat ya. Berapa jam? Hah? 2 jam, setengah jam kok beda-beda. Berapa? 2,5 jam. 2,5 jam. Kemudian kalender Hijriah ini pertama kali diberlakukan oleh khalifah kedua, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sekitar 13 tahun setelah itu. Ya, 13 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW baru diberlakukan kalender Hijriah. Tapi bukan dimulai dari 1 tahun 1 Hijriah, enggak. Karena permulaan tahunnya mengacu pada tahun hijrahnya Nabi SAW. Jadi bangsa Arab sejak dulu itu sudah mengenal nama-nama bulan, tapi mereka tidak punya acuan tahun. Makanya ketika Nabi SAW lahir, tahunnya disebut tahun gajah. Itu mengacu pada peristiwa besar, di mana Raja Abrahah yang murka kemudian membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, yang kemudian Allah gagalkan. Peristiwa besar itu kemudian menjadi nama untuk tahun itu, disebut tahun gajah. Tapi tahun-tahun yang lain tidak jelas. Tahun berapa. Yang jelas ini bulan apa, tanggal berapa, mereka paham. Tapi tahun mereka belum punya. Dan ternyata tahun Masehi lebih tua daripada tahun Hijriah. Kemudian yang kedua, poin kedua, Muharram dalam syariat Islam. Muharram dalam syariat Islam itu yang pertama adalah bulan haram. Muharram itu termasuk bulan haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "As-sanatu 12 syahra, minha 4 hurum." 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 mutawaliyat, 3 bulan itu datang secara berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dimulai dari Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, lalu kembali ke bulan 1 yaitu Muharram. Ini kan urutnya. Dari 11, 12 balik lagi ke 1 kan urut kan begitu. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan haram yang keempat adalah bulan Rajab, yang dulu dikenal dengan Rajab Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada al-akhir dan Sya'ban. Kemudian yang kedua, bulan Muharram adalah bulan Allah. Bulan Muharram adalah bulan Allah. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa dalam hadis riwayat Muslim bahwa Muharram itu Syahrullahil Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Karena Allah menyandarkan, Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ditekankan perintah berbuat ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan secara umum, karena ada kelibatan pahala dan kelibatan dosa. Di bulan Muharram ada kelibatan pahala dan kelibatan dosa, karena bulan ini bulan haram. Perintah ketaatan lebih ditekankan, kemudian juga larangan kemaksiatan juga ditekankan. Kemudian yang keempat, disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Bisa puasa Senin Kemisnya, bisa puasa Ayyamul Bidnya, bisa puasa Dawudnya, bisa puasa mutlaknya. Silahkan diperbanyak di bulan Muharram. Kemudian yang kelima, terdapat puasa Asyura yang memiliki keutamaan agung. Keutamaannya apa? Dihapuskan dosa kapan? 1 tahun yang telah lalu. Kalau puasa Arafah, ganjarannya dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oh Ustaz, alhamdulillah kemarin sudah puasa Arafah. Berarti 1 tahun yang lalu dosa saya sudah dihapuskan. Berarti besok tanggal 10 saya tidak perlu puasa. Ya tidak masalah, kan sunnah. Iya kan Ustaz ya? Ya itulah kita. Tahu sunnah untuk ditinggalkan. Level kita masih di situ.
Makanya sering kita tanya, hukumnya apa Ustaz? Wajib enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya. Karena ada rencana untuk meninggalkan. Kemudian yang keenam, terdapat sejarah yang agung pada hari Asyura, yaitu kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan kaum mukminin Bani Israel atas Fir'aun dan pasukannya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sudah masuk waktu adzan? Kita dengarkan adzan dulu, insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan setelah itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, tapi kita lanjutkan kembali kajian kita. Berikutnya adalah tentang pembahasan puasa khusus. Pada bulan Muharram, ada tingkatan puasa khusus di bulan ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian juga Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi dan yang lain sebagainya, bahwa tingkatan puasa khusus di bulan Muharram itu ada 3. Yang tertinggi adalah puasa 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11. Ini tingkatan tertinggi. Berpuasa 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian tingkatan menengah itu berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10. 9 berarti disebut Yaum Tasu'a, ya, tanggal 9-nya. Lalu ada tingkatan terendah, yaitu berpuasa 1 hari saja pada tanggal 10-nya, pada hari Asyura-nya. Jadi ini adalah 3 opsi yang bisa kita lebih perhatikan lagi terkait puasa di bulan Muharram. Kalau kita belum mampu memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, entah Senin Kemisnya, atau Ayyamul Bidnya, atau Dawudnya, paling tidak puasa khusus ini jangan sampai lepas dari kita. Bisa kita pilih sesuai dengan kelonggaran kita. Bisa kita pilih dari level terendah, cukup pada tanggal 10-nya, atau level menengah 9, 10, atau level tertinggi 9, 10, 11. Jangan sampai luput sama sekali. Hanya dengan alasan bahwa kemarin bulan Dzulhijjah sudah puasa Arafah, sudah cukup. Ya kalau Allah hapuskan semuanya, kan kita tidak tahu seberapa penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah gara-gara puasa Arafah kita kemarin. Kan beda puasa masing-masing orang, kan kualitasnya berbeda. Lalu ganjaran penghapusan dosa itu pun berbeda. Tidak mungkin yang puasanya biasa-biasa saja, apalagi yang asal-asalan, ganjaran penghapusan dosanya sama dengan yang puasanya benar-benar. Maka ini bisa menjadi perhatian kita di bulan Muharram ini. Kemudian akan kita sebutkan keutamaan puasa Asyura. Keutamaan puasa Asyura yang pertama, sebagaimana kita sampaikan tadi, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dosa besar atau dosa kecil? Pertanyaannya. Dosa besar atau kecil? Dosa kecil. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Karena apa? Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Sehingga dalil-dalil yang menyebutkan bahwa amalan A, amalan B, amalan C yang dilakukan oleh seorang hamba, dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat. Apalagi dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Di samping dengan taubat kepada Allah juga harus dengan minta kehalalan. Minta kehalalan. Yang pernah ambil, yang pernah gosok, yang pernah mencuri, yang pernah macam-macam terkait hak manusia harus minta kehalalan. Mumpung orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah mati, sudah lewat. Tinggal nanti pengadilan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sangat bersemangat mengerjakannya. Ya, tanggal 10 Muharram itu Nabi sangat bersemangat mengerjakan puasa. Kemudian yang ketiga, itu adalah hari kemenangan Nabi Musa dan kaum mukminin atas Fir'aun dan pasukannya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Lalu yang keempat, puasa Asyura dulu diwajibkan. Puasa Asyura dulu diwajibkan, kemudian
hukum itu dinasakh, diubah menjadi sunnah, dan itulah yang tetap sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasakh mansukh, ya, atau nasakh itu hal biasa dalam syariat Islam. Sama seperti ziarah kubur misalnya. Dulu di awal keislaman ziarah kubur itu diharamkan. Lalu kemudian hukum itu diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi disunnahkan. Kemudian yang berikutnya terletak dari rangkaian hari dalam bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram adalah bulan yang haram, dan tanggal 10 itu termasuk hari-hari di bulan Muharram, sehingga itu termasuk amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Kemudian terakhir akan kita sebutkan berbagai bid'ah terkait bulan Muharram yang ada di masyarakat kita. Beberapanya sudah kita singgung di awal tadi, tapi ada beberapa yang belum kita sampaikan. Yang pertama, keyakinan bulan Muharram bulan keramat. Sehingga kita umat Islam tidak boleh meyakini bahwa bulan Muharram ini bulan keramat. Bukan keramat, tapi bulan haram. Artinya adalah bulan yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perintah untuk beribadah lebih ditekankan lagi. Larangan untuk bermaksiat lebih ditekankan lagi. Sehingga kemudian pahala amal soleh dilipat gandakan, dosa untuk maksiat pun dilipat gandakan. Itu arti bulan haram. Itu arti bulan haram. Yang dulu juga tidak boleh berperang di bulan haram. Jadi bukan keramat, bukan bulan di mana jin bebas berkeliaran. Ya, di selain bulan Ramadan juga setan bebas berkeliaran. Tidak hanya di bulan Muharram saja. Ini keyakinan yang keliru. Yang kedua, doa awal dan akhir tahun Hijriyah. Ini juga menyebar. Kalau nanti antum buka sosial media, barangkali mendapatkan ya, poster dakwah, Masya Allah, ya, yang mengajak kaum muslimin untuk membaca doa awal tahun Hijriyah dan akhir tahun Hijriyah. Ada doanya khusus. Ada tidak? Ada tidak hadisnya? Tidak ada. Itu doa-doa yang dibuat oleh orang-orang yang suka membuat ibadah-ibadah baru dalam agama Islam. Itu bid'ah. Kemudian yang ketiga, perayaan tahun baru Hijriyah. Ya, perayaan tahun baru Hijriyah. Loh Ustadz, daripada perayaan tahun baru Masehi, daripada perayaan tahun baru Cina, Imlek, mending ini loh, bukan mending-mendingan. Ya, dalam beragama itu bukan mendang-mending. Itu kan kita kalau mau beli sesuatu mendang-mending. Tapi dalam agama bukan mendang-mending. Dalam agama itu disyariatkan tidak. Kalau disyariatkan, hukumnya apa? Kalau wajib harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah berarti opsional. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ditinggalkan tidak dapat dosa, itu kalau sunnah. Kalau tidak disyariatkan berarti jangan dikerjakan. Kan begitu. Dalam ibadah, bukan mendang-mending. Daripada saya ikut, bukan. Kemudian yang keempat, puasa awal dan akhir tahun baru Hijriyah. Sebagian orang melakukan ini. Berarti hari ini tadi dia puasa, besok juga puasa. Dengan keyakinan bahwa itu puasa yang disunahkan, memiliki keutamaan ini dan itu. Kemudian yang kelima, menghidupkan malam 1 Muharram. Loh ini Ustadz, ini kumpul di masjid. Ini kumpul di masjid, baca Quran, zikir, merenung, tadabbur, tafakkur. Bid'ah, tidak ada. Tidak ada amalan seperti itu. Tidak ada amalan seperti itu. Kalau ada pasti ada hadisnya. Minimal ada pengamalan dari sahabat, nyatanya tidak ada. Tidak ada, berarti itu satu hal yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Sehingga itu bid'ah. Menghidupkan malam 1 Muharram tidak ada. Malam 1 Muharram sama seperti malam-malam biasa. Yang disunahkan untuk dihidupkan adalah malam-malam bulan Ramadan. Terlebih 10 malam terakhir. Selain itu kan tidak ada. Kemudian yang ke-7, yang ke-6, menghidupkan malam 10 Muharram. Ini juga tidak ada. Menghidupkan malam 10 Muharram, tidak ada. Menghidupkan tanggal 10 Muharram itu dengan puasa sunnah. Bukan menghidupkan malamnya.
Yang ketujuh, sholat Asyura. Tidak ada sholat Asyura. Ya, sebagian kaum muslimin suka dengan sholat-sholat tertentu. Ya. Di bulan Rajab ada sholat khusus. Di bulan Muharram ada sholat Asyura. Di bulan apa ada sholat ini, ada sholat itu. Macam-macam. Padahal itu tidak ada dalilnya. Beribadah harus mengikuti dalil Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau tidak berarti jangan dilakukan. Karena percuma. Bukan pahala yang didapat justru dosa. Ya. Ada salah seorang pernah ditegur oleh, kalau saya tidak keliru, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa dia melakukan sholat yang dia yakini itu sunnah, tapi kemudian disampaikan oleh beliau bahwa itu menyebabkan Allah murka. Dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak bertaubat. Lalu orang tadi ngeyel, masa saya dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara sholat? Bukan karena sholatmu, tapi karena kamu tidak mengikuti ajaran nabimu. Bukan karena sholatmu, tapi karena kamu tidak mau mengikuti ajaran nabimu. Ngeyel, ngeyel. Berarti murid dablek. Ya. Nabi itu kan guru ya. Ya, Al-Muallimul Akbar, guru paling agung itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini muridnya. Ya, angkatan setelah sekian ya, 15 abad ya. 15 abad kita baru datang ya. Lalu kemudian kita diajak untuk mengikuti guru kita, guru paling agung Nabi Muhammad SAW. Lalu di antara kita ada yang tidak mau, enggak. Berarti kan dablek ngeyel. Ya, itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-9, berapa? Ke-8 ada sedekah Asyura. Tidak ada. Tidak ada sedekah khusus di tanggal 10 Muharram, tidak ada. Tapi kalau mau sedekah boleh Ustaz? Boleh. Tapi tidak ada keyakinan tertentu. Tidak boleh. Ke-9, doa hari Asyura. Tidak ada doa tertentu di hari Asyura. Kalau di hari Arafah ada tidak? Ada. Ada. Disebutkan dalam hadis doa yang diucapkan oleh para nabi dan paling utama diulang-ulang di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian doa-doa yang lain yang disyariatkan. Kita minta macam-macam dengan doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian yang ke-10 peringatan hari sukacita. Peringatan hari sukacita yang biasanya itu merujuk kepada kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini ritual milik siapa? Syiah. Ini ritual milik orang-orang Syiah. Apakah orang-orang Syiah itu kaum muslimin? Jawabannya tidak. Makanya sebagian masyayikh ketika mendapatkan pertanyaan, apakah orang-orang Syiah itu murtad keluar dari agama Islam? Jawabannya justru pertanyaan balik. Sejak kapan mereka masuk Islam sehingga kemudian mereka dinyatakan murtad? Karena Syiah bukan Islam. Syiah itu agama buatan Yahudi. Yang pertama kali membuat namanya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi tulen. Seorang Yahudi tulen. Sehingga kita jangan terpedaya dengan berita yang sedang panas akhir-akhir ini. Perseteruan antara mana? Yahudi dan Iran, ya, Syiah. Tidak usah. Itu perseteruan politik biasa. Itu perseteruan politik biasa. Ya. Dua orang yang saling tolong menolong memusuhi, ya. Itu kan bisa jadi nanti berselisih kan begitu. Ya, ya biasa seperti itu. Ya. Ya, misalnya antum ada dua teman yang benci antum, sering ngusili antum, tolong menolong. Ada saatnya dua orang itu akan bertengkar sendiri kan seperti itu. Makanya kita tidak perlu merasa wah alhamdulillah biasa saja. Ya seperti itulah. Makanya Allah berfirman mengenai orang-orang kafir, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Bisa jadi kamu mengira seolah-olah mereka bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai. Kelihatannya secara lahir mereka bersatu untuk memerangi kaum muslimin, tapi hati mereka tidak bersatu. Karena persatuan hanya bisa didapatkan dengan mengikuti agama Islam dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa kita kaji pada
petang hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita tidak lagi takut dengan bulan Muharram dan bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, sanak saudara, tetangga kanan kiri sehingga ilmu ini tidak hanya berhenti pada kita di kajian ini tapi bisa kita sebarluaskan kepada orang-orang terdekat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.